Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hai sobat takwa, welcome back to podcast Zona dan Takwa. Kali ini bersama saya Yusuf Effendi dan sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Ahmad. Apa kabar Pak Haji Ahmad? Alhamdulillah, baik, sehat. Baik. Semoga teman-teman juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih di kondisi pandemi. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah selalu menjaga kesehatan kita semua. Dan kami doakan semoga yang sedang isoman, semoga segera dipulihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali sehat kembali. Ya, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama Pak Haji Ahmad. Beliau merupakan Ketua Dewan Syuro ya Pak Haji Ahmad, betul. Dan beliau juga merupakan Ketua DKM yang ke-6 Masjid At-Taqwa. Dan Pak Haji Ahmad juga merupakan salah satu saksi sejarah dari pembangunan Masjid At-Taqwa, Pak Haji. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai topik utama kita, mengenai dengan perkembangan masjid dan juga masjid yang ideal itu seperti apa, mungkin remaja-remaja Masjid At-Taqwa masih belum banyak yang mengenal Pak Haji Ahmad lebih dalam, Pak. Mungkin kita di awal sedikit perkenalan terlebih dahulu. Mungkin kita ingin lebih tahu mungkin Pak Haji Ahmad tinggalnya di mana, kelahirannya dari aslinya dari mana begitu Pak. Mungkin dari Pak Haji Ahmad silahkan perkenalan terlebih dahulu. Oh, terima kasih. Ya. Sebelum saya menjawab, saya ingin mengapresiasi atas kegiatan ini. Ini memang kegiatan yang sangat bagus. Bahkan sebelumnya kami sudah pernah menyampaikan ke Pak Agung. Ternyata Pak Agung merespon dengan baik dan sudah mulai dilaksanakan. Saya bangga ke adik-adik kita semuanya. Mudah-mudahan semakin membuat minat remaja datang ke masjid semakin banyak. Insya Allah. Saya aslinya orang kampung. Orang Lampung Pak? Iya. Oh. Orang kampung kita ini. Lahir di desa jauh di Jawa Tengah sana. Tepatnya sih di Banyumas. Desanya Canduk, kecamatannya Lumbir. Jadi saya dulu untuk SMP aja jaraknya jauh. Ada kali berapa ya? Nyebrang kali itu untuk sampai ke jalan raya. Pokoknya jauh deh. Iya. Terus sempat kos juga waktu SMP, SMA juga di kota, di Purwokerto. Terus kuliah di Semarang di Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil Undip. Wah, luar biasa. Terus merantau ke Bekasi. Iya. Dan dari awal memang kami tinggal di sini dan kami bawa keluarga ke sini. Sekarang punya anak 2. Iya. Sudah satu lulus kuliah di UI. UI Pak. Bareng sama Faiz. Masya Allah. Cuma lebih senior ya. Dia jurusannya IT. Iya. Oh ini juga. Saya UI juga Pak. Oh iya. Dia udah lulus. Tapi ini sebelum lulus juga udah kerja, bahkan udah bolak-balik pindah tuh. Mungkin sekarang lagi musim ya, kalau anak sekarang ya. Apa tuh Pak? Kerja cepat pindah ya, itu belum lama udah 3 kali pindah. Dan adiknya masih di SMP kelas 3, SMP Lab School. Iya. Dan mungkin tahun ini insya Allah lulus dan meneruskan. Nggak tahu apa ke pesantren atau ke SMA. Iya. Secara umum mungkin itu. Berarti lahir di Jawa Tengah atau di Lampung, Pak? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Iya. Oh, berarti besar di Jawa Tengah ya? Iya, Jawa Tengah. Setelah lulus kuliah, entah ke Jakarta begitu, Pak? Iya. Masya Allah. Nah, kalau kesibukan Pak Ahmad sehari-hari seperti Kita apa, Pak? ini usaha di bidang kontraktor. Kontraktor? Iya. Wah, iya. Berarti sangat
cocok dengan proyek pembangunan dulu Pak ya, Masjid At-Taqwa. Ternyata Pak Ahmad juga backgroundnya ternyata teknik sipil dan punya usaha kontraktor juga, berarti momennya sangat tepat lah begitu ya Pak pada saat Iya, kenapa waktu itu kita yang ditugasi membidani ya? Ya karena memang punya background di teknik sipil itu. Iya. Kan kita waktu itu, jadi kita mulai itu dari kepengurusan Pak Haji Rustam. Haji Rustam Rauf almarhum. Mudah-mudahan beliau selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau waktu itu 2004-2006. Jadi menjelang selesai masa baktinya, waktu lagi ada rapat kecil gitu, membuka kayaknya ini masjid perlu direnovasi. Iya. Akhirnya pada saat itu juga karena memang ada keperluan, menurut pertimbangan kita memang sudah perlu, jadi mulai diseriusi. Karena kita kebetulan backgroundnya teknik sipil, jadi diserahkan tugas membidani itu. Ya untuk selanjutnya kita memang jalankan beberapa hal pokok, kita siapkan semuanya, terus kita lakukan persiapan, kita launching, akhirnya yaitu dilaksanakan. Ada beberapa aspek mungkin yang perlu disampaikan di sini. Aslinya itu memang masjid ini kan sebetulnya didesain hampir tidak dibuat masjid untuk tumbuh. Sebelumnya masjidnya udah sempurna gitu. Oh begitu Pak? Iya awalnya, jadi dari saya lihat bangunannya, masjid ini tidak merasa nanti akan berkembang gitu. Iya jadi masjidnya sempurna sebenarnya pada saat itu kan. Ya, jadi memang karena waktu itu awal mungkin ya, jadi tidak berpikir nanti akan perkembangan jumlah jamaah dan lain-lain. Mungkin untuk itu nanti kalau ada penjelasan yang lain, kalau ada pertanyaan yang berkembang nanti kita akan ceritakan beberapa aspek yang kita siapkan dan yang kita pertimbangkan untuk itu. Betul Pak. Ya, kalau Pak Ahmad sendiri tinggal di Nusa Indah berarti sejak tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu Pak. 92. 92, berarti sebelum At-Taqwa berdiri Pak ya? Belum. Belum ada ya? Belum. At-Taqwa kan kalau lihat di anggaran dasar itu 95 ya. Saya agak lupa ingat, saya sebetulnya nulis di situ di draft anggaran dasar 95 ya, benar ya? Iya. 94 kita mulai nempati rumah. 94. Iya. Nempati rumah. Jadi sebelum itu memang kita ini belum menempati, tapi 94 kurang lebih kayaknya kita mulai pindah ke sini. Nah Pak, sekarang kita mulai lebih dalam mengenai pembangunan Masjid At-Taqwa, mulai dari tahap per tahap. Kalau misalnya kita lihat dari gambar, bisa kita simulasikan nggak ya Pak ya? Misal dari pembangunan yang pertama itu bangunannya yang mana sih Pak gitu Pak? Yang di tengah. Ya, ini Pak? Iya. Oh ini. Iya. Oh. Yang itu kurang lebih 9x11. 9x11? Iya, kalau sama terasnya. Oh, oke. Kalau bangunan masjidnya 9x9. Itu bangunan yang pertama kali Pak ya? Iya. Itu udah dua lantai atau masih satu lantai Pak dulu Pak? Sebenarnya ada lantai mezanin. Lantai mezanin? Iya. Nah berarti sejak 95 sampai dengan pembangunan selanjutnya tidak ada perbaikan seperti itu Pak, pembangunan itu tidak ada apa ya?
Jadi pembangunan yang sifatnya perluasan nggak ada. Perluasan nggak ada. Nggak ada. Ya, ya. Ada itu bangunan-bangunan yang semacam tambahan, tapi saya lihat waktu itu tidak membantu bangunan masjid ya, malah merusak pandangan itu. Mungkin karena sementara ya, dan mungkin waktu itu belum ada ahli itu, jadi yes pokoknya itu. Berarti 95 sampai pembangunan selanjutnya hanya ini saja Pak ya? Iya. Aula ini ya? Iya. Ini ya. Nah, itu lalu, di atas lahan Fasum 500 meter. Iya. Iya. Lalu perluasan selanjutnya di tahun berapa Pak? Setelah itu kita hitung dulu. Kita hitung dulu jamaah, dan kita lihat juga pertumbuhan jamaah, kita hitung gitu. Terus kita juga kan harus benar asumsinya, karena sesuai hadis Nabi itu, membangun masjid itu kan yang paling pertama fungsi, betul. Kegunaan. Iya. Memang boleh mempertimbangkan keindahan atau kemegahan, tapi itu bukan pokok ya. Kalau untuk yang mempertimbangkan kemegahan itu kalau masjid kayak Masjidil Haram, Masjidil Madinah, kan itu kan tamunya sedunia, atau masjid negara, kan itu identitas nasional, atau masjid kabupaten, kan kalau di Jawa Tengah setiap kabupaten ada masjid itu. Mungkin juga di daerah lain juga. Betul. Atau provinsi. Betul. Itu memang selain fungsi harus ada megah. Kan itu kebanggaan. Kalau masjid komplek, masjid organisasi, itu sebenarnya yang paling pokok fungsi. Kalau bicara fungsi, maka kita harus memperhitungkan berapa sih kebutuhannya. Kebutuhan yang paling ideal adalah kebutuhan yang dihitung dari jumlah jamaah Jum'ah sama kombinasikan dengan jumlah jamaah Ramadan minggu pertama kedua. Iya, itu yang paling ideal. Kalau kita mengukur jumlah jamaah hari raya, mungkin masjidnya terlalu boros. Iya, kan terlalu luas. Iya, kalau kita ngukurnya sholat 5 waktu, terlalu sempit. Iya, jadi kita kalau mengukur persis jamaah Jumat, kalau Ramadan juga keter. Sedang Ramadan kan tiap tahun. Sedangkan pembangunan masjid kan nggak tiap tahun. Jadi kita ukurnya itu jumlah jamaah Jum'ah dirata-ratakan dengan jamaah Ramadan minggu pertama kedua. Tarawihnya maksudnya ya Pak? Iya, minggu pertama kedua itu kan bludak tuh. Nah, itu kita rata-ratakan, terus kita bikin prediksi. Kita bangun waktu itu untuk 12 tahun setengah. 12 tahun? Iya, kita sebetulnya bangun ini kita hanya untuk 12 tahun setengah. Oh gitu? Iya, jadi maksimal ini 800. 800. Nah, 800 jamaah kita 800 ini. Jamaah. Lantai 1, lantai 2. Oh, bangunan yang sekarang ini? Iya, jadi kita asumsinya sejak kita bangun itu sampai 12,5 mestinya sudah ada rencana pengembangan lagi. Makanya pada saat itu kita setelah lihat lokasinya nggak cukup, kita lebar kiri, lebar kanan. Lebar kanan mentok kan, karena ada ruko, karena hadisnya kan memenuhi hal yang wajib menjadi wajib. Ya kita tawar ruko gitu, karena itu hadisnya memenuhi sesuatu yang wajib adalah wajib mengadakannya gitu kan. Jadi karena itu menganggap kebutuhannya ini kan sudah real gitu kan. Jadi akhirnya kita beli satu ruko di sebelah kanan. Jadi kita ada beli ruko dulu, bukan untuk jual, tapi untuk digusur. Iya. Iya. Tapi kita gusurnya baik-baik dan bayarnya juga negosiasi dengan baik.
Artinya yang punya juga puas gitu. Kita tidak menekankan hanya kepentingan publik, kepentingan itu enggak. Kita tetap melakukan pendekatan. Kebetulan yang punya juga fine gitu. Kita Itu di tahun berapa, Pak? Iya, kurang lebihnya, sayangnya saya nggak inget banget ya. Itu mungkin itu di 2007, 2008 ya. Kurang lebih di situ. Karena waktu itu posisi kami sudah wakil ketua. Wakil ketua. Iya. Oh, Pak Ahmad. Ketuanya waktu itu Pak Haji Ahmad Bambang. Saya posisi jadi wakil 2 kali. 2 kali, Iya. Pak. Jadi pertama pada saat awal Pak Haji Rustam ini, pada saat ini kita masih bendahara. Oh gitu. Iya. Waktu itu memang untuk kepentingan perancangan juga butuh waktu lama. Awalnya dari tahun berapa sih, Pak, perancangan? Ya perancangannya di 2006. 2006 awalnya. Iya, 2006 itu perancangan termasuk tadi memperhitungkan luas kebutuhan, menghitung berapa luas kebutuhan kanan kiri, menghitung biaya, terus bagaimana mencari biaya. Kebetulan biaya juga gampang di sini ya, hampir 99% dari warga sini. Mungkin hanya Atakwa yang membangun masjid oleh jamaah sendiri. Iya. Iya. Lain dengan masjid lain ya. Terus yang kedua, kita juga menggunakan tahapan tidak seperti masjid lain, karena sebelumnya saya itu belajar. Saya itu punya pengalaman kurang bagus waktu lihat di Harapan Baru. Bangun tapi masjid yang lama dibongkar. Jadi itu hal yang salah itu. Karena membangun itu kan untuk memenuhi kebutuhan. Harusnya pokoknya jangan di ini, biar ibadahnya tetap jalan gitu. Itu dibongkar. Padahal jadinya lama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi kan kepentingan jamaah nggak terpenuhi. Di Tanjung Priuk juga ada masjid besar daripada itu, mungkin untuk ke depan juga buat adik-adik nanti kalau membuat masjid yang dikembangkan itu jangan sekali-kali dibongkar, tapi bikin tahapan di kanan sama kiri. Kita tahapan dulu kiri, kanan, setelah sini bisa dipakai, baru tengah. Jadi kegiatan aktivitas tidak pernah 1 detik pun dihentikan. Itu metode yang benar ya. Pokoknya jangan sekali-kali membangun masjid itu bongkar semuanya, pada masjidnya belum tentu jadi, nyari dana, ngurus izin itu kan lama. Ya, saya juga lihat di sini ada juga. Itu sayangnya nggak tanya ke saya, kalau tanya saya terangin dulu. Itu salah itu. Iya, salah. Bangun masjid itu nggak boleh seperti itu, karena kan kegiatannya ini kan tidak boleh berhenti 1 detik pun. Iya. Itu mungkin yang orang-orang itu nggak ngerti ya, jadi harus tahu ya. Ini yang harus tahu nih, saya harus kasih tahu. Di samping yang tadi persiapan tadi harus matang, menghitung kapasitas juga harus benar, nyari uang juga harus benar, metode membangun juga harus benar gitu tadi. Dan yang ketiga, selain tadi tahapan dari sana sini terus ini juga kita juga berpikir, kita ini nanti ada kemungkinan bangunnya, mengembangkannya ke samping apa enggak gitu. Kalau enggak ya ke atas, harus mikirin gitu. Makanya masjid kita didesain pondasi untuk bisa naik lagi. Kenapa kita lantai kanan kiri ini? Kalau lihat kan enggak seperti masjid umum beratap miring, karena Indonesia itu kan banyak hujan. Jadi memang paling logis atap miring biar nggak bocor gitu kan. Tapi kenapa masjid kita enggak gitu kan? Itu karena berpikir nanti ada pengembangan, ada kemungkinan gitu ya, Pak, ke atas lagi. Lantai 3 makanya berarti, sudah disiapin pintu untuk naik, disiapin dak untuk meneruskan, pondasinya juga udah didesain untuk naik lagi. Jadi kita berpikirnya panjang kalau berpikir untuk bangunan publik. Di samping itu juga fungsi-fungsinya juga harus jelas. Pintu, kenapa pintu banyak? Kan masjid ini pintunya banyak ya. Betul. Itu karena untuk memberi keamanan.
Jadi kalau pintunya banyak, kalau ada suatu apapun, ada gempa atau apa, gampang keluar. Iya. Itu tujuannya itu, bukan boros ya. Untuk evakuasi. Iya, Pak, itu jadi cepat, pentingnya evakuasi. Kenapa pintunya banyak? Iya. Kalau orang ini pintunya banyak sekali mungkin begitu. Tapi karena ini bangunan publik, jadi pintunya harus banyak. Jadi kalau nanti sewaktu-waktu ada accident, orang gampang keluar. Iya. Itu seperti itu. Sebenarnya kita juga mungkin perlu terangkan, jadi dulu kenapa dibikin lantai, ada dinding, ada kolom di situ. Sebetulnya itu dinding sama kolom itu rencananya dulu untuk meletakkan tiang-tiang solar panel. Jadi kita ini desainnya listriknya itu pakai panel surya. Panel surya. Iya, jadi kita memang harus futuristik. Karena masjid kita itu targetnya itu menjadi percontohan buat kota baru. Kota baru. Iya, jadi apapun harus lebih maju deh. Kalau sumber dayanya kan di sini memang memungkinkan. Iya. Orang-orangnya itu hampir terpelajar semua. Iya. Manajemennya juga begitu. Jadi harus lebih futuristik lah, lebih bervisi daripada yang lain. Kalau bisa masjid lain itu bisa mencontoh sini dari kegiatan amaliyahnya, kegiatan ibadahnya, imamnya. Kayaknya masjid dengan imam banyak kan hanya sini kan. Iya. Imam banyak dan bagus gitu loh. Betul. Standarnya imam semuanya kan bagus dan banyak gitu. Hanya sini loh, di sana Iya. itu harus tujuannya memang itu, biar masjid kita itu menjadi kiblat dari masjid yang lain. Iya. Seperti itu. Iya. Berarti memang pada 2006 itu planningnya betul-betul ke depan Pak ya? Iya. Sampai ke sumber energi terbarukan pun dibahas Pak ya? Oh iya. Rencana pakai panel surya pun luar biasa. Kita harus ke sana. Percuma kan kalau orang-orang masjid dikasih ilmu tidak diberikan untuk kemakmuran masjid. Iya. Tujuannya anak-anak kita, generasi kita dididik ngaji, tahu agama itu biar waktu masih produktif pun berbuat untuk masjid. Iya. Jangan setelah pensiun baru ingat masjid, sumbangannya kecil gitu. Iya. Tapi kalau dari kecil nih kayak kalian nih, kecil udah belajar agama, sudah lulus, nanti berbuat untuk masjid, kerja berbuat untuk masjid. Jadi semakin banyak orang berbuat untuk masjid. Gitu. Itu tuh ininya filosofi kenapa kita itu ingin selalu mendapatkan anak-anak yang dari kecil diajar agama, tujuannya itu biar jangan ingat ke masjid itu setelah pensiun gitu, jangan, karena nyumbang ke agamanya sedikit gitu. Iya kan, kontribusinya sedikit. Dengan ini kan anak-anak yang pintar-pintar kan kontribusinya jadi besar. Iya. Ini masih mahasiswa, nanti kalau udah kuliah udah kerja sumbangannya lebih besar lagi. Insya Allah. Iya, Insya Allah. ilmunya yang dapat di mana-mana dikembangkan. Jadi masjid itu tidak untuk cemoohan orang gitu, tapi justru untuk teladan. Iya, betul. gitu. Betul. Nah, kalau kita flashback lagi Pak ke tahun 2006, berarti pada saat itu Pak Ahmad sebagai bendahara ya Pak? Iya. Ketuanya Pak Rustam tadi. Kalau 2006 saya sudah wakil. Oh, Pak Ahmad sudah wakil. Iya, karena Pak Rustam berakhir 2006, 2004, 2005, 2006 ya. 2006 masih bendahara. Masih bendahara 2006. Masih bendahara. Tapi 2007 sudah wakil. Sudah wakil. Pak Ahmad Bambang ketuanya waktu itu. Iya, mulai realisasi ini. Berarti 2006 itu perencanaan atau sudah mulai Udah masuk perencanaan. ke perencanaan? Perencanaan aja lama itu, tarik-tarikan kan. Luar biasa. Ada yang minta bangunan kembar kanan kiri. Ada yang kanan kiri terus tengahnya masih atap biasa menghormati pendiri lama. Kan sebetulnya bagus tuh. Tapi Pak Bambang sebagai ketua pada saat itu semacam nyentil. Ganti aja tuh, kan itu atapnya nggak dom ya. Dom tuh kayak kubah. Iya. Kalau dom kan lebih universal untuk masjid gitu. Kalau itu kan
lebih ke Padang. Ini mohon maaf, ini bukan dalam arti Pak Bambang atau kami tidak suka, tapi memang itu waktu itu atapnya bergaya sono gitu. Itu kan nggak universal itu. Walaupun sebetulnya kalau masjid kita ini sebetulnya secara teknis, kan saya orang teknis, sebetulnya nggak perlu dom, karena masjid dom itu adalah bangunan untuk bentang luas tanpa tiang yang stabil, yang kuat. Jadi jadi dom itu akan menjadi murah untuk bentang yang besar dan kuat. Kalau sebetulnya kalau masjid dengan bentang segini nggak dom pun nggak perlu ya Pak ya? Ya sebetulnya, tapi dari segi arsitek memang dom lebih enak dilihat. Sebagai simbol juga ya, Pak. Lebih universal gitu. Iya. Aslinya sebenarnya dom adalah itu. Secara teknis hanya dom itu bangunan yang untuk bentang yang besar, kuat dan murah itu. Aslinya. Iya. Tapi karena masjid banyak gede, banyak dibuat dom. Kita kepentingan tiangnya berkurang, memang kita penuhi. Masjid kita kan tiangnya jarang ya, untuk bentang-bentang yang coba dilihat. Kalau masjid yang lain dengan bentang segitu pasti tiangnya banyak. Kalau kita enggak, karena kita menganggap bentang itu suka mutu soft. Jadi kita ya yang minimalis, yang terpaksa harus ada gitu. Walaupun bangunan beton, sebetulnya bangunan beton itu memang secara teknis hanya itu 6 paling panjang, 6 meter. Yang umum 4 gitu. Tapi masjid kita lebih dari itu, nggak pakai itu. Itu pakai perhitungan tersendiri. Tetap kita bisa dilakukan. Jadi intinya tiang juga tidak banyak, artinya terpenuhi. Bangunan juga insya Allah kuat. Untuk tengah kita akomodasi dom. Jadi semuanya terpenuhi. Ya, tapi pada saat di kami pada saat itu memang itu terakhir tengah, karena kita masih melihat kondisi pendiri lama kan masih sayang, itu kan banyak itunya, iya banyak amal jariah orang nanti putus inilah kan gitu pertimbangannya. Kita kan harus bijak kalau bicara ngurus masjid itu kan harus bijak, nggak bisa saklek gitu. Kondisi kanan kiri ini kan akhirnya nanti kalau lihat kebutuhan akhirnya bisa mengerti gitu. Itu aja. Nah, mulai eksekusi pembangunannya tahun berapa itu Pak? 2007? Berapa ya? Agak lupa ya Pak. Agak lupa ya. Perencanaan 2006. Iya. Ya, Pak. Yang jelas nggak lama ya setelah itu ya. Mungkin 2007, 2008. Pokoknya mulai dibangun ini kan kepengurusan Pak Bambang, Pak Joyo, saya, terus Pak Agus ya. Iya mulai itu. Tapi saya nggak bisa ngasih tahu tepatnya nih, mohon maaf ya. Karena saya nggak buka tadi. Nggak apa-apa ya. Mungkin nanti kalau perlu referensi, saya kasih aja, kan ada itu. Waktu proposal awal kan ada itu. Nanti bisa di situ. Daripada saya jawab salah ya. Yang jelas ya sejak yang saya golkan kan denahnya aja. Denahnya ini kan masih perlu saya ceritakan ya, karena ada hal yang penting juga. Jadi lahannya kan sempit, tapi optimal ini. Yang penting itu sebetulnya. Jadi kita harus pandai membuat rencana tapak. Dan kebetulan saya orang teknik sipil, jadi saya bisa gitu. Kalau orang nggak teknik sipil mungkin nggak bisa. Jadi pada saat itu Pak Rustam juga waktu itu menyiapkan arsitek juga. Tapi arsitek itu kan fokus di desain ya Pak? Ya di pandangannya ya. Tapi kalau untuk fungsi kan harus denah. Tapak, jadi kami yang fokus membuatkan itu. Saya lihat lokasinya, kan bangun itu kan nggak boleh itu melanggar garis padan bangunan, garis padan sungai gitu kan. Kita konsultasi ke tata kota ya. Orang tata kota sampai ngomong begini, Pak Ahmad kalau itu dibangun, kalau ngikuti garis padan sungai, garis padan bangunan nggak ada yang bisa dibangun gitu. Karena sempit, kan kecil nih. Saya bilang ya nggak apa-apa, saya mau yang optimal saja. Gitu. Jadi saya bikin
Makanya ini kan bentuknya lekak-lekuk ya. Iya. Iya, itu semata-mata ingin minimalis agar setiap titik dari sini ke sini, mungkin bisa dikasih lihat setiap titik ini, itu 4,5 meter gitu. Jarak lurusnya ya. Iya. Kenapa di sana mundur, sini maju, sini maju, sini maju, sini maju gitu kan? Itu tujuannya untuk memperbesar bangunan dan ngepasin garis padan bangunan. Oke. Karena garis padan bangunan 4,5 tuh. Kita ukur aja, nggak boleh 4,5. Kita lagi 4,5, bangunannya maju lagi kan? Iya. Itu. Jadi setiap 4,5 kita manfaatin gitu. Iya. Itu. Kenapa? Mungkin ada yang nanya kan? Iya. Kok bangunan ini itu lihat tuh. Iya kan? Iya, iya. Ini sebetulnya strategi agar bangunan kita gede tapi memenuhi aturan gitu. Karena kita nggak boleh nih mencontohi masyarakat melanggar aturan. Jadi kita kasih contoh nih, masjid ini ruangannya sempit, bangunannya luas tapi nggak melanggar. Itulah. Jadi kita bangunnya dari sana maju, ngikuti ini biar kita tetap memenuhi. Ukur aja sana, akan terpenuhi. Jadi tidak akan ada komplain. Orang agama lain komplain pun tidak bisa. Jadi kita tidak akan memberikan celah. Siapapun tidak akan bisa menentang bangunan ini gitu. Jadi kita kuat gitu. Jadi kita itu kalau punya dasar itu kuat. Itulah yang kita bekali. Jadi kalau generasi kita akan datang pun tidak akan merasa menjadi rendah diri karena dari awal itu sudah menggunakan dasar yang kuat. Tetapi kalau yang belakang memang terpaksa. Kita garis padan sungainya itu yang bagian kanan masjid memang masih terpenuhi 2 meter. Yang sebelah kiri terpaksa karena terlalu minim, itu kita ngepasin. Tapi itu pun kita sudah konsultasi ke tata kota. Dengan harapan suatu saat kita bisa beli tanah di belakang kita. Gitu. Kalau sungainya digeser sedikit sebetulnya kan nggak masalah. Iya. Kita berdoa mudah-mudahan kita bisa beli tanah yang di belakang itu. Tanahnya palat itu. Jadi kita bisa memperluas bangunan ke belakang. Dan GSS-nya bisa ditambah karena sungai bisa digeser. Bisa dibelokkan gitu bisa, ya Pak ya? Bisa. Iya. Kalau sungai itu yang penting belokannya memenuhi radius tertentu karena kecepatan sungai kan bisa dihitung. Iya. Belokannya bisa dihitung. Jadi kalau misalnya nanti kita akan geser, kita akan hitungin. Ini belokannya berapa kita bisa bantu itu. Iya. Luar biasa, berarti semuanya betul-betul diperhitungkan ya Pak ya? Iya, karena kita tidak ingin suatu saat kalian ini akan nanya kita nggak bisa jawab. Kita tidak ingin begitu. Pasti akan saya jawab semuanya. Kenapa begini, kapasitasnya, apakah sudah itu, semua sudah dijawab. Kenapa saya siapin ruangan ini? Ya karena masjid itu pasti punya kegiatan kan? Iya kan? Dan ini tidak mengganggu ini karena posisinya di belakang imam. Makanya kita siap-siapin untuk lantai 1, lantai 2. Kenapa kita siapin ruangan marbot di sini? Karena marbot kita kan fungsinya 2, menjaga masjid, terima tamu. Jadi dia bertempat tinggal satu dengan masjid. Itulah kenapa dia dikasih tempat pada saat itu. Tapi kalau pengurus sekarang ada ganti dengan itu sebagai ruangan basma, sebetulnya nggak apa-apa sih, tapi kurang tepat. Karena itu sebetulnya fasilitas untuk nanti bisa dikoreksi lagi. Karena itu fasilitas untuk marbot, karena marbot itu harus ada yang tinggal di sini karena masjid itu sarananya banyak, harus aman. Kalau ada tamu juga harus ada yang nemui. Jadi masjid kan 24 jam harus bisa terima tamu. Iya. Itulah kenapa kita siapkan marbot yang bertempat tinggal di sini. Jadi desain masjid ini mungkin hampir tidak ada celah yang bisa ditanya. Yang kekurangan itu secara manusiawi udah sempurna, tapi nggak tahu nanti kalau misalnya ada kekurangan mungkin masih bisa disempurnakan lagi. Oke Pak. Kalau dari tahapan pembangunannya Pak, sisi mana sih yang duluan gitu Pak?
Mana sisi yang duluan? Kiri mana dulu. Kiri dulu. Sini Pak. Kiri, iya, sana. Oh sini? Iya. Oh, oke. Habis itu sini. Setelah ini lalu sana. Iya. Oke. Terus tengah. Dan dari sisi kapasitas itu betul-betul sudah diperhitungkan untuk 12 tahun. 12 tahun ke depan ya Pak ya? Iya. Sejak pembangunan ini Pak ya? Iya. Berarti sekarang dihitung aja. Masjid ini katakanlah 2010 selesai aja ya. 2010. 2010 tambah 12 berapa? Di 2022. Iya, harus mulai lagi. Dari tahun ini betul-betul Iya, sudah harus mulai lagi. Iya. Perancangan lagi Pak ya? Iya, dirancang lagi. Rancang lagi memperhitungkan Iya. jumlah jamaah untuk tahun-tahun ke depan gitu Iya, ya? iya. Iya, iya. Karena itu memang didesain hanya untuk 12 tahun. Kita waktu itu ngitung pertumbuhannya. Jadi saya suka ngitung, saya suka ngapalin. Saya hafal jamaah. Satu soft itu kan 75, 72, 75. Jadi saya tahu pertumbuhan itunya. Sejak saya pergi itu 2 soft kurang, jadi 150 kurang. Sekarang 3 kurang. Kita subuh aja ya. Sebetulnya kita itu memang pinginnya itu jamaah subuh itu. Karena subuh itu kan diwakili oleh penduduk sini gitu. Jadi paling bagus itu mengukur jamaah subuh. Jamaah subuh kan sekarang 3 soft. Berarti sekitar berapa? Iya, 225 ya. 225. 225 itu berarti hampir 50% laki-laki penduduk muslim di sini. Penduduk muslim sini kan sekitar 600. Iya, 600 rumah. Jadi kalau laki-lakinya kan 600. Jadi kalau 225 hampir 50%-nya. Ya sudah bagus. Cita-cita kita ya 50% atau 100% laki-lakinya. Belum anaknya gitu kan. Kalau laki-lakinya kan 300 gitu. Minimal 300 sudah ke masjid. Ya itu. Itu mungkin pinter-pinternya kita semua membuat kegiatan, membuat mereka menjadi ke masjid gitu. Sebelum berangkat ke masjid gitu. Sebelum kemana-mana ke masjid gitu. Iya. Iya, itu tantangan buat semuanya agar mereka ke masjid. Masya Allah. Sudah sangat jelas ya berarti untuk pembangunan Masjid At-Taqwa ini, terutama perluasan di tahun 2006 sampai 2010 ya Pak, kira-kira ya. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan kita semakin mengenal masjid kita, maka semakin bertambah pula rasa cinta kita kepada Masjid At-Taqwa insya Allah. Amin, amin. Nah sekarang kita akan lebih fokus ke arah fungsi Pak. Karena kita sudah mengenal lebih jauh mengenai layout dan pembangunan dan sejarah. Kita akan bahas mengenai fungsi masjid gitu Pak. Nah menurut Pak Ahmad, masjid yang ideal itu secara fungsi seperti apa sih Pak? Masjid yang ideal itu? Sebenarnya fungsi masjid itu ya dicerminkan dengan misi masjid. Kan masjid itu 2 sebenarnya kan, rumah Allah, iya rumah Allah, dan pusat kegiatan ibadah Muslim. 2 aja, jadi harus dimuliakan dan harus ada kegiatan. Pokoknya 2 itu. Dari 2 pokok itu makanya ada 4 misi. Ada 4 misi yang selalu saya sampaikan dan saya wariskan ke pengurus-pengurus bukunya. Dan kenapa saya pada saat diganti saya siapin anggaran dasar anggaran rumah tangga, karena saya ingin memastikan fungsi masjid, misi masjid itu dilaksanakan. Iya, bisa dibuka itu, ada tuh, coba ada, coba sih dibuka. Ini karena apa? Iya, nah tuh Ini apa? iya ini Visi. ini tuh. Jadi menjadikan Masjid At-Taqwa sebagai rumah Allah yang dirahmati, pusat kegiatan ibadah, dakwah bagi insan bertakwa dan terdepan di Kota Bekasi. Iya. Luar biasa. Ya, ini misinya coba sih. Itu misinya yang paling pokok itu. Jadi kalau masjid apa? Ya ini. Jadi yang pertama tugas yang terkait rumah tangga
ibadah, dakwah harus dilaksanakan. Yang kedua, kegiatan dalam bidang sosial. ibadah, ya kegiatannya dulu. Itu kan kegiatannya tuh ya. Yang kedua, ininya, sarananya. Ini, iya. Tapi saya tempatin nomor 3, sarananya dipenuhi dulu. Kan nggak mungkin tidak ada sarana kan? Iya. Yang ketiga, kegiatan sosialnya. Tapi yang disyaratkan kayak zakat, korban gitu ya. Iya. Yang keempat, kegiatan pokok, kegiatan yang sebetulnya di agama tidak disyaratkan tapi mendukung kegiatan. Ini kegiatan-kegiatan yang seperti remaja, kegiatan yang lain yang mendukung kegiatan dakwah dan ibadah itu harus dilaksanakan. Kalau ini dilaksanakan, ya sebetulnya fungsi masjid itu sudah terpenuhi. Masya Allah. Iya. Untuk jamaah yang online kelihatan nggak ya? Kira-kira ya? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Iya. Oke. Insya Allah. Nah, mungkin dari visi dan misi ini, Pak. Ya, yang ini yang pokok yang pokok ini harus diperjelas ya. Jadi yang pokok adalah sholat 5 waktu itu harus berlangsung terus dengan azan, dengan imam tetap, ya. Karena imam yang nggak tetap itu jamaahnya suka komentar kurang baik, kurang puas, menjadi ragu gitu. Iya. Masa sudah mulai saling nunjuk itu nggak bagus itu. Ya, jadi jadi itu adalah kegiatan ibadah sholat 5 waktu dan Jum'ah dilaksanakan dengan tertib. Tertib itu maksudnya ini ya, azannya sesuai waktu itu, imamnya juga dan bacaannya juga. Masya Allah. Tuh, Iya. ibadahnya. Sarananya juga yang mumpuni lah, artinya berkarpet, dingin, luas, tempat wudhunya gitu. Seperti itu, ada syarat-syaratnya itu. Iya. Iya, di visi kami yang itu sudah diperbaiki lagi sebetulnya di visi kami yang 2013 ke 16 sebetulnya sudah ada. Dan pada saat mau ke Pak Agus saya juga sudah wariskan itu. Bagaimana visi ini dan rincian tugas, wewenang, tanggung jawab masing-masing bidang sudah ada. Jadi itu jalankan aja. Kalau sistem itu jalan, insya Allah masjid kita berkembang lebih bagus ke depan. Tidak mundur sedikit pun gitu. Nggak boleh mundur, harus maju. Ada kemajuan. Masya Allah. Untuk visi dan misi berarti diwariskan ke pengurus selanjutnya sampai sekarang mungkin ya Pak ya? Iya. Secara umum sebetulnya hampir sama Pak ya? Sama ada. Secara umum ya? Iya, cuma di kalimatnya diperbagus. Untuk ini aja udah berubah sedikit, tapi pokoknya sama. Pokoknya sama. Pokoknya ya, Pak? sama, karena ini pokok. Baik. Nah, kalau dari Pak Ahmad sendiri melihat masjid kita ini sebetulnya sudah mencapai visi dan misi ini atau bagaimana Pak? Sekarang saya lihat sudah bagus lah. Sudah bagus. Iya. Karena kalau di saat saya kan terakhir nih, fungsi ini sudah, tapi yang keempat kurang. Yang keempat kurang? Iya, waktu itu. Terus waktu itu rapat-rapat rutin juga belum. Sekarang saya lihat rapat rutin kan sudah. Sudah ada. Iya, terus pengurus masing-masing bidang, ada sebidang, kan udah saya bikinin tuh. Memang secara struktur sudah bisa dilihat ya di struktur kami yang 2011, 2013, 2014, 16 secara struktur sudah ada bidang, ada subbidang, ada struktur lembaga, ada struktur bidang di masjid. Iya. Semua udah kita kasih contoh. Tetapi kegiatannya belum terlihat. Sekarang sudah mulai terlihat. Itu kalau dijalankan terus,
Jadi harus ada dua. Kalau sekarang kan baru rapat ketua bidang yang rutin. Kan sudah saya kasih contoh kan, struktur masing-masing bidang. Ada ininya tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Ada lembaga yang kita punya nih, semuanya sudah ada itunya juga. Tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Dan strukturnya bagaimana mengatur, bagaimana yang di bawah yayasan mana, yang tidak di bawah yayasan mana, kan sudah ada semua itu. Itu kalau itu kan di kami sudah ada. Dan sudah dibuat juga sama Pak Agus. Tapi saya lihat itu belum. Itu dilaksanain aja. Untuk masing-masing bidang mulai merapatkan, dari masing-masing bidang juga rapat rutin. Rapat rutin ya Pak? Iya, rapat rutin. Biar masing-masing bidang itu berlomba. Sekarang kan belum kelihatan berlombanya nih. Berlomba. Iya, berlomba kebaikan gitu ya. Berlomba kebaikan. Iya, berlomba kegiatan itu. Jadi rutin rapatnya. Ya, kalau ininya saya lihat sudah diikuti. Strukturnya, pembagiannya. Bahkan saya dulu kasih contoh struktur organisasi termasuk sekup bidangnya sama kegiatan pokoknya sudah ada di situ. Sebetulnya enak kok sekarang karena diarahin gitu. Tujuannya kita ngarin memang biar nggak mundur gitu. Jangan sampai itu pengurus itu ngurus masjid mundur lagi gitu. Jangan. Harus lebih baik ke depan tuh harus lebih baik. Harus gitu. lebih baik dari sebelumnya. Makanya Pak, kita kasih nih yang udah dilaksanakan sampai segini ya. Terusin minimal ini. Kalau enggak kembangkan. Gitu. Dievaluasi dari kepengurusan sebelumnya. Diwariskan gitu ya Pak ya. Iya. Supaya kejadian ataupun kesalahan yang pernah terjadi tidak terulang kembali dan bisa diperbaiki begitu ya Pak ya. Iya. Nah kalau cita-cita Pak Ahmad sendiri terhadap Masjid At-Taqwa itu seperti apa Pak? Apakah ada cita-cita mungkin Masjid At-Taqwa menjadi rumah tahfiz Quran seperti itu? Atau mungkin ada cita-cita lain seperti apa Pak? Cita-cita Masjid At-Taqwa dan cita-cita semua sebenarnya itu pernah didiskusikan kami sama Pak Joyo. Pak Joyo itu ketua setelah Pak Bambang. Saya wakil ketua juga. Iya. Jadi waktu saya wakil, Pak Bambang ketua, terus Pak Bambang ganti Pak Joyo, kita ketua. Jadi kita bikin suatu kesepakatan agar Masjid At-Taqwa itu menjadi rumah besar umat Islam. Rumah besar umat Islam. Iya, rumah besar umat Islam. Jadi tidak boleh beraliran, tidak boleh NU, Muhammadiyah. Ini aslinya Masjid Muhammadiyah nih. Oh iya Pak. Kita buka aja, kita buka. Bahkan ada itu pengurus yang waktu itu ngancam, oh kalau ini nanti zamannya ini gitu. Oh, jadi kita sedikit-sedikit kita perbaiki. Nggak boleh. Kita harus menjadikan masjid ini rumah besar umat Islam. Semua orang ke masjid. Iya. Bahkan sholat pakai baju apapun jangan ditegur kalau pemula. Kalau saya negur kalian nih, saya bisa kan udah mantap akidahnya. Tapi kalau yang pendatang baru dilus-elus, dibaikin. Dulu juga kan ada pengurus yang suka marah. Berisik. Kalau kamu berisik pulang aja. Saya tegur, jangan. Itu nggak boleh. Berisik di sini disyukuri daripada enggak. Minimal kan nanti ngaji, ngerti gitu kan. Orang-orang suka cekcok, suka debat agama kan biasanya suka kurang ngaji. Iya. Jadi dulu makanya masjid pada saat mulai 2004 Pak Rustam kebetulan kita itu mulai itu kegiatan taklim itu dirutinkan. Waktu itu belum rutin, dirutinkan. Malam tertentu, waktu itu sudah 1 minggu udah 2 kali kegiatan. Pertama tafsir Quran, terus fikih. Setelah ada pengajian rutin itu orang berilmu, ibadahnya kualitasnya naik, debat berkurang.
Kan orang senang berdebat, kurang ilmu. Banyak itu, banyak kan gitu kan. Pasti itu. Orang debat itu biasanya karena nggak ngaji. Setelah di sini ada kajian rutin, debat berkurang jauh. Saling menyalahkan berkurang gitu. Ya, Pak, ya? Itu. Jadi makanya itu cita-cita kita yang utama satu aja. Masjid kita menjadi rumah besar umat Islam. Rumah besar. Iya. Jadi ada musola yang pengen bangun, boleh bangun musola. Tapi sebaiknya masjid satu aja di sini, biar sama yang ramai di sini. Karena memang menurut Imam Syafi'i satu komplek ini ya paling bagus masjidnya satu. Satu kampung tuh masjidnya satu, istilahnya satu kampung, satu desa gede loh. Ini kan semua RW gitu kan. Jadi kalau ada ini kita arahin, cukup satu, kita makmurkan masjid, yang lain musola saja. Makanya kita dalam hal pembagian zakat, pembagian kurban kan nggak bedain jamaah masjid, kan diutamakan masing-masing musola kan, sesuai itu. Karena memang musola dianggap bagian dari masjid. Biar tidak ada kecemburuan, biar tidak ada keinginan masjid, musola pengen jadi masjid, gitu kan jadi itu kan. Pecah-pecah nanti. Itu. Iya. Jadi rumah bersama. Rumah besar ya Pak ya? Iya, rumah besar umat Islam. Tanpa condong ke suatu golongan tertentu gitu ya Pak? Enggak boleh. Jadi kita rumah besar bagi semua golongan Muslim ya Pak ya? Iya. Masya Allah. Bahkan termasuk tarawehnya kan kita perbaiki. Yang tadinya 4 jadi 2 karena hadisnya kan sholat sunnah itu 2 rakaat ya Pak? Iya, hadisnya begitu. Kalau untuk witir memang ada riwayat 3. Jadi bisa 3, bisa 1, bahkan bisa 5 gitu. Tergantung kuatnya gitu kan. Jadi kalau dulu kan 2, 1. Kalau sekarang 2, 3 gak masalah karena kan ada riwayatnya. Tapi tidak condong kemana-mana. Kalau kita witir 4 di Saudi, di Mekah, Madinah nggak ada yang 4 tuh, 2 di sana. Nanti kalau orang bertanya, kok datang ke sini 4, malah bingung nanya, ikut siapa nih gitu kan? Hadisnya nggak masuk, di sana juga nggak gitu. Jadi kita dalilnya Pak ya, referensinya ya. Jadi kita hal-hal yang mendasar kita kembalikan ke Al-Quran dan hadis. Hal-hal yang sifatnya manhaj, bahkan bukan manhaj ya, metode, ya kita sikapi dengan bijaksana saja. Kalaupun harus ada keputusan yang itu ya kita harus ngambil keputusan demi persatuan, demi menjadikan masjid ini rumah besar umat Islam. Iya, Masya Allah. Nggak terasa ya, udah hampir sejam ya kita diskusi. Ini kita ada beberapa pertanyaan Pak dari jamaah. Mungkin Pak Ahmad kalau mau minum dulu silakan Pak. Oh boleh ya? Kita soalnya ini nggak pakai sponsor kan? Oh. Soalnya acaranya bagus begini kok belum ada sponsornya ya. Minimal koperasi lah ya. Masya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini bagi para jamaah yang berniat mensponsori acara kami, ya dipersilahkan. Masya Allah. Kalau di At-Taqwa itu memang nggak senang sponsor, tapi senang nyumbang. Jadi orangnya sangat ikhlas. Iya, nyumbang. Mereka banyak, asal dikasih tahu pasti nyumbang. Jadi kalau ada perlu apa-apa, ngomong aja, tokoh-tokoh kita banyak yang gampang gitu. Nggak mau ditonjolin. Kalau sponsor kan nonjolin itunya, tapi mereka hanya pengen nyumbang aja. Ya, bagi para jamaah yang ingin bertanya, silahkan untuk komen di Facebook ya. Dipersilahkan. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak. Waduh. Ada satu pertanyaan yang bertanya terkait imam. Imam. Apakah ada syarat imam di At-Taqwa? Apa saja kriterianya begitu Pak? Iya. Syarat di At-Taqwa itu imamnya memang berat. Karena kita merujuk ke fikih ya. Jadi imam itu kan nakoda. Kita ini kan makmum ingin selamat kan. Ingin sholatnya diterima gitu. Makanya sebagai pengurus, mungkin pengurus ini yang menentukan. Pengurus ini nih, saya itu kan belum hafid, Pak Joyo juga belum hafid, tapi ngetes hafid.
Ini pengalaman kami. Mungkin jamaah perlu tahu ini. Mungkin hanya di At-Taqwa, bukan hafid ngetes hafid jadi kami. Hanya semata-mata ingin memenuhi agar imam kita hafid. Tuh. Pak Joyo, ada Pak Joyo mungkin lagi dengerin gitu. Kita sama nih Pak Joyo, saya Pak Dadang waktu itu. Ngetes hafid. Tes hafid. Iya. Hanya ingin benar-benar menjaga kita itu kan amanah nih. Saya tuh nggak mau nanti ditanya di sana di akhirat tuh. Ahmad, kamu ngapain aja dulu jadi ketua? Kok gitu-gitu aja gitu. Saya juga ingetin yang lain gitu. Makanya saya benar-benar ingat kalau seperti itu. Saya tuh nggak mau nanti di sana ibadah kita itu nggak seberapa, tugas-tugas kita pun membebani gitu kan. Jadi kita ya ingin apa yang itu kita laksanain. Aturannya gimana sih? Aturannya begitu, ya sudah kita laksanain. Kita tes lah, kita cari itu kemana-mana, minta referensi hafid gitu. Sudah ngaku hafid pun kita tes gitu. Kita nggak merasa segan, bukan nggak menghormati, nggak memuliakan, kan harusnya mereka dimuliakan nih. Tapi kan kita harus ngetes, namanya validasi gitu kan. Bener nggak sih gitu? Ya kita tes tuh. Makanya kita tes tuh. Hafid pun kalau bacaannya nggak bagus, maksudnya iramanya nggak bagus, ya nggak masuk juga gitu. Karena kan jamaah juga kan pengen nyaman gitu kan. Jadi bacaannya benar, tajwidnya, mahrojnya, terus dia juga punya bekal fikih dasar mengenai ibadah. Terus iramanya juga enak, suaranya juga ya, standar gitulah, nggak bagus-bagus amat ya Imam Mekah Madinah, tapi kan mahal gitu kan, ya kan? Makanya pada saat itu kita hanya bisa datengin di bulan Ramadan aja. Sebetulnya itu semata-mata ingin agar jamaah kita banyak gitu aja. Jadi kita itu mahal loh itu. Dulu sempat datengin Ali Jabir apa ya? Oh iya, Dan 1 bulan full loh itu. Jadi kita itu sampai kita minta dibawain di sana. Satu-satunya masjid di Indonesia ya, yang imamnya dari Madinah 1 bulan full, sini Sunda Kelapa, Tanah Abang, Masjid Pasar Tanah Abang, sama di Kalimantan. Kalau Kalimantan wajar, banyak saudagar batu bara, ya kan? Kalau di sini kan sebenarnya masih biasa. Tanah Abang banyak saudagar. Pemiliknya juga kan kaya juga tuh. Sunda Kelapa kan juga. Kan itunya ketuanya, kalau Sunda Kelapa kan ketuanya Aksa Mahmud. Konglomerat, wajar juga kan. Tapi At-Taqwa sebenarnya, tapi kenapa begitu? Karena kita tuh ingin jamaahnya banyak. Ingin memuliakan Ramadan gitu. Masya Allah. Ya, ingin memuliakan Ramadan gitu. Ingin jamaahnya banyak gitu. Jadi ya kenapa enggak gitu makanya gitu. Masya Allah. Berarti hafiz ya Pak ya? Syaratnya Iya, harus hafiz. Hafiz. Apa hafiznya 30 juz yang diutamakan. Kalau yang belum itu yang masih 6 juz, selalu kita itu tanya gitu, harus naik. Itu kewajiban profesional namanya. Saya tekankan itu kewajiban profesional karena sudah digaji, sudah dikasih fasilitas. Kita juga walaupun menuntut kan kita penuhi, kasih rumah, kasih tunjangan. Lagian kalau bikin kartu nama Imam Masjid At-Taqwa kan laris di mana-mana. Ya kan? Jadi kita kasih fasilitas. Jadi tujuannya, jadi karena kita kasih fasilitas, kita juga tuntut profesionalitas. Jaga suaranya, bacaannya nambah gitu. Ada. Jadi jamaah At-Taqwa harus ngerti nih. Jadi pengurus kita melakukan itu gitu. Kita ketua melakukan itu, tapi ya dengan bahasa yang baik lah. Mereka kan orang yang dimuliakan Allah, kita harus ngomong dengan baik kepada
imam. Walaupun kita nuntut imam dengan ini, ya kita nuntutnya dengan baik. Karena mereka adalah orang yang dimuliakan Allah. Imam itu kan orang dimuliakan Allah karena hafal ayat Quran, dikasih kemudahan baca Quran kan tidak semua bisa loh. Saya belajar dari kecil loh ngaji Quran. Mungkin tahu tajwid, tahu ini, tapi baca nggak bisa sebagus beliau-beliau itu. Artinya itu kan ada kemuliaan yang diberikan kepada beliau-beliau, jadi kita harus mulakan. Ya, tapi kita tetap tuntut karena melayani jamaah. Itu tanggung jawab kita itu. Jadi nanti kalau kalian menjadi ketua, minimal itu. Jadi penuhi. Karena mereka kan tergadai nih, waktunya tergadai. Jadi imam itu susah loh. Yang dimaksud tergadai itu waktunya itu dia tidak bebas. Kalau mau pergi, waduh nanti ketemu waktu ini, ketemu waktu. Jadi kan mereka bebas. Nggak kayak kita, mau pergi kemana, mau sholat di masjid sana kan bebas. Mereka enggak, mereka tergadai. Karena mereka tergadai, harusnya sebetulnya kita harus penuhi dengan fasilitas yang lebih bagus. Jadi kita berdoa bisa penuhi imam dengan fasilitas yang lebih bagus lagi. Iya. Tapi kita juga tuntut mereka dengan bacaan semakin syahdu, bacaan yang setiap hari ganti gitu. Gitu kita rindu gitu kan. Jangan itu lagi gitu. Mohon maaf nih imam kalau ini terus terang ini, tapi ini demi kebaikan bersama ya. Jadi kita memang mungkin untuk semuanya, pengurus yang baru atau yang nanti, tanggung jawab menuntut imam untuk tetap profesional memang ada, tapi memenuhi fasilitas akomodasi memang juga harus tetap kita tingkatkan minimal tiap tahun. Mungkin itu. Masya Allah. Kalau misalnya dari jamaah At-Taqwa gitu Pak, kan ada beberapa pemuda yang sebetulnya hafal Quran gitu Pak. Nah mungkin nggak sih dari pemuda-pemuda ini mungkin jadi imam taraweh misalnya, atau imam qiyamul lail pada saat itikaf gitu Pak. Sebenarnya mungkin nggak sih Pak seperti itu? Sebenarnya mungkin. Bahkan saya kalau lihat anak-anak yang sudah hafiz, saya selalu dorong-dorong. Terus saya ajari atau saya perintahkan duduk di belakang imam. Tidak harus menggantikan sholat sunnah, qiyamul lail atau taraweh. Sholat 5 waktu pun nggak masalah. Nggak masalah Pak ya? Iya nggak masalah, karena kan dia yang penting sudah memenuhi rukun, ya rukun sebagai imam. Rukun sebagai imam kan 2 itu, menguasai fikih, fikih ibadah dasar khususnya sholat. Yang kedua bacaan Al-Qur'annya bagus, syukur dia juga memahami isinya. Kalau anak-anak hafid kan biasanya tajwid, makhraj, isinya juga ini kan dibekali ibadah. Jadi saya nggak ada ragu untuk itu. Kadang-kadang mereka itu mungkin merasa masih belum berani, harusnya nggak masalah, dicoba aja. Bahkan kalaupun ditunjuk sebagai imam tetap juga nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Karena itu tidak ada hal yang menghalangi kedudukan dia sebagai remaja atau kedudukan dia sebagai marbot pun nggak masalah. Nggak masalah. Iya, itu bagus. Karena Islam itu kan tidak ada strata. Yang menentukan kemuliaan orang atau hak menjadi imam itu kan bukan strata, tapi pengetahuan dia atas agama. Itulah kebaikan Islam. Tidak ditentukan oleh strata, kekayaan, kegandengan, atau jabatan itu. Iya kan? Kalau ganteng, Mas Agung harus jadi imam terus. Masya Allah. Apa Faiz gitu kan? Ya, tapi itu penguasaan ilmu agamanya. Iya. Memang ada karakter, tabiat, menjadi penilaian. Penting juga itu juga buat itu. Makanya harus menjaga itu. Jadi imam itu harus dijaga. Tabiatnya, ininya. Jangan suka mangkir.
kewajiban atau ngomongnya atau suka ngerokok? Mas. Ya. Oh iya, ngerokok termasuk sesuatu yang secara umum tidak agama aja, orang umum sudah mengatakan tidak bagus kok itu. Iya. Apalagi agama. Iya. Zamannya saya adalah perang melawan rokok. Kalau sekarang jarang ya. Kalau zaman saya tempelan tidak boleh merokok di lingkungan masjid banyak. Zaman saya Pak Rustam, padahal Pak Rustam merokok tuh, ketuanya. Masih waktu itu. Mohon maaf nih almarhum. Tapi ini demi kebaikan. Mudah-mudahan Allah selalu merahmatimu ya Allah. Jadi zaman saya itu, zaman masih saya awal-awal tuh 2004 Pak Joyo masih juga itu. Kalau zaman sekarang karena sudah hampir saya lihat jarang, nggak ada orang rokok di sekitar sini ya. Iya. Kalau dulu masih ada, jadi ada tempelan tuh, dilarang merokok di lingkungan. Itu. Iya. Iya, tapi saya tetap harus menggarisbawahi di sini ya. Rokok itu makruh, bukan haram ya. Kalau saya pribadi, walaupun ada yang mengharamkan, mungkin ada fatwa. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya makruh. Hukum aslinya makruh. Tapi sebenarnya kalau orang Islam mengerjakan sesuatu yang makruh itu termasuk nekat. Sangat nekat. Ya. Walaupun jangan nganggap enteng makruh itu. Jadi makruh. Makruh kan meninggalkan menjalankan nggak berdosa ya. Meninggalkan dapat pahala. Iya. Makruh itu. Betul. Atau gimana? Begitu kan? Atau ada yang lain ngartikannya? Betul, Pak. Betul itu kan? Meninggalkan pahala ya? Meninggalkan pahala. Kalau melakukan tidak dosa. Tidak dosa. Ya tapi kan nekat kan? Iya. Iya enggak? Karena hukum aslinya kan dilarang. Makruh itu sebetulnya positioning oleh ahli fikih. Ini saya melebihi kapasitas saya, tapi nggak apa-apa ya. Iya, ya. Jadi sebenarnya aslinya dilarang, ya. Kita harus kalau beragama itu kan begitu. Namanya takwa kan begitu. Iya. Menjalankan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Iya. Yang dilarang itu kedudukannya kan dua tuh, makruh sama haram. Artinya kan dilarang sebetulnya kan. Iya. Itu. Jadi kalau melaksanakan sesuatu yang makruh ya nekat gitu. Kalau saya itu nekat, nggak baik. Kalau di masjid jangan gitu. Ya, itu. Apalagi kalau orang-orang yang dipandang gitu Pak ya, karena kan mereka akan menjadi contoh bagi yang lain. Betul. Contoh, iya. Contoh yang lain. Jadi patokan. Iya. Patron. Maka orang lain akan bilang yang ini aja begitu ya Pak ya. Iya. Orang yang lebih berilmu dari dia, yang lebih alim dari dia melakukan makruh gitu. Iya. Maka orang-orang awam akan menganggap itu biasa ya Pak ya. Iya. 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 Banyak yang begitu. Berpendapat begitu banyak. Nggak tahu, iya, nggak tahu alasannya. Padahal kalau santri ngerokok kan backgroundnya beda, alasannya beda. Iya. Ini udah 1 jam. Bagaimana teman-teman? Sudah cukup? Ada pertanyaan lagi? Bacain dulu pertanyaannya. Mungkin terakhir ya Pak, terkait imam tadi, kan di era Pak Ahmad pernah mengundang Syekh Ali Jabir dan keluarga ya Pak ya, selama sebulan full. Itu bagaimana pendekatan ke beliau gitu Pak? Bagaimana cara mengundangnya begitu Pak waktu itu? Oh, sebenarnya kalau dari sisi kedekatan, beliau itu sudah seperti keluarga sama saya. Oh gitu. Iya, iya, teman seperti saudara. Masya Allah. Kalau Lebaran juga ke sana ke Purwokerto, nanti ke rumah saya yang di Purwokerto. Saya kan punya rumah hafidz juga di Purwokerto, rumah Quran juga. Jadi sudah seperti keluarga kalau dari sisi itu. Jadi setiap mereka Ramadan kan bawa imam hafidz banyak ke sini.
biasanya 2 bulan atau 2 bulan sebelum Ramadan biasanya mereka ngasih tahu. Sebelum dikirim kemana-mana, saya suruh milih dulu. Masya Allah. Iya, Pak Ahmad ini imamnya ini. Dikasih contoh bacaannya juga. Masya Allah. Iya, ini semua dikasih contoh. Saya biasanya ya nanya dulu menurut beliau yang mana gitu kan. Kadang saya nggak pernah milih satu, karena saya kan melayani jamaah kan. Iya. Kalau saya milih satu, nanti ada yang protes kok cuma satu gitu kan. Jadi minimal 2 kan, minimalnya 2, kadang-kadang 3. Iya. Walaupun itu pasti hari pertama biasanya saya memaksa. Hari pertama harus Pak, saya di Jabernya, iya. Mau tidak mau harus gitu saya. Gitu. Dulu pernah sekali kalau nggak salah Pak ya? Iya, jadi setiap Ramadan pada saat itu ya, kalau hari pertama harus beliau. Kalau hari kedua, ketiga boleh yang lain gitu. Iya. Adik-adiknya, Iya. adik-adiknya kan semua hafiz juga. Syekh Muhammad, Syekh Husain, Syekh Anas. Yang terakhir siapa? Lupa saya. Yang masih muda itu, masih SMA itu. Masih kecil ya. Iya. Iya. Yang itu Ahmed juga ada. Terus ada juga yang sekarang dia jadi termasuk ulama di Masjidil Nabawi, Yahya. Pernah imami di sini. Jadi ada ulama yang pernah imami di sini sekarang jadi ulama di Masjidil Nabawi. Masya Allah. Iya. Namanya Yahya. Mungkin sudah doktor dia. Jadi dia sudah jadi ulama di Masjid Nabawi, termasuk yang boleh ngajar di situ. Nah, dari sisi pendekatannya itu aja. Karena memang ya mereka mesti justru biasanya nanya saya memilih dulu sebelum disebar ke Kalimantan, ke Tanah Abang, ke Sunda Kelapa, dan ke Yayasan Ali Jaber sendiri. Di samping itu saya kan pendiri dan pengurus Yayasan Ali Jaber. Oh begitu. Iya. Berarti mungkin dekatnya dari situ Pak ya? Iya, jadi ya ini nggak ada kesulitan. Sekarang pun saya misalnya diperlukan bisa. Tapi karena kita kan mengutamakan ini imam yang ada. Iya. Ya, jadi nggak undang lagi. Jamaah kan juga sudah mulai banyak. Iya. Kalau dari sisi akomodasi, ya kita profesional, harus menghormati mereka karena kan jauh, ya tiket dan lain-lain, tiket dari sana ke sini pulang pergi dan untuk tinggal memang harus kita penuhi. Yaitu ini profesional harus menghormati. Jangan mentang-mentang untuk agama kita minta itu nggak boleh. Ya. Tapi saya juga harus profesional juga, nggak boleh membuat ini kas masjid. Iya. Kalau mau banding kas masjid, saya ketua yang nggak bijaksana, memaksakan kehendak namanya, iya kan? Iya. Kalau memfasilitasi imam yang bagus dan sholat 5 waktu, Isya kan masih imam sini, bisa diterima. Tapi kalau memaksakan harus imam dari sono, memaksakan kas masjid, terus sholat isyanya imam dari sana, nggak boleh. Itu namanya nggak bijak. Jadi pengurus itu harus bijak. Iya. Kenapa? Ya karena kita harus seramah mungkin. Kita nggak usah takut dicela orang. Pokoknya harus ikhlas jadi pengurus. Masya Allah. Iya. Karena kita kan pelayan. Iya. Kita kan mau diganjar pahala besar sama Allah. Iya. Kalau kita jadi pelayan nggak ikhlas, ya nggak mungkin dapat pahala besar dari Allah. Iya kan? Iya. Makanya kamu jadi ini pengurus. Istrimu, orang tuamu kasih tahu pahalanya besar, gitu. Harus ikhlas. Iya. Oh banyak saya referensi kalau mau yang mana. Nanti Pak setelah kita tutup Pak, iya. Kita obrolin Pak. Ya, jadi itu. Pokoknya harus bijak ya, pokoknya harus bijak itu. Tanya aja, kan saya nanti bisa nanya-nanya itu ke itu
yang pernah jadi anak buah saya, pernah dimarahin nggak gitu? Pasti sering gitu. Tapi marahnya bener nggak gitu? Kalau ditanya pernah dimarahi apa enggak, pasti sering gitu. Tapi marahnya bener apa enggak gitu. Tapi saya juga milih yang kuat imannya aja yang dimarahin. Kalau jamaah nggak pernah ada yang saya marahi, saya elus-elus biar datang. Bahkan kalau ada pembagian kurban, ada atau pembagian zakat, mereka datang walaupun nggak ada kuponnya, saya paksa pengurus bayar, kasih gitu. Saya paksa, nggak ada kuponnya apa, nggak perlu kupon. Apa kamu mau nanggung dosa saya nanti, saya bilang gitu. Akhirnya misalnya basma atau panitia korbannya, kan saya suruh tuh, kasih. Misalnya pasur atau panitia korbannya, saya paksa itu, kasih itu. Kalau nggak mau, kamu mau nanggung dosa saya Pak, aku bilang gitu. Akhirnya ngasih. Karena itu jangan sampai ada kesan kita itu nggak melayani. Ya, sedikit pun tidak boleh ada kesan itu. Jangan ada kesan mentang-mentang pengurus, nggak boleh. Kita itu jadi pengurus harus tunjukin itu, karena kita itu tujuannya agar sebanyak mungkin jamaah datang ke masjid. Jadi pengurus itu. Tidak ada yang lebih dari itu. Kalau ada yang lebih, coba baca lagi. Kan ada itu di draft anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kan ada tuh landasan pokok Al-Quran, landasan pokok hadis. Ada di situ. Kalau belum ngerti, di situ aja. Nggak usah baca anggaran dasar, anggaran pokoknya, lampiran-lampirannya, itunya aja. Nanti ngerti. Oh, tugas pokok masjid itu. Ya, mumpung masih muda. Jadi nanti kalau sudah jadi pengurus itu, ya, jadi ngerti, jadi tambah bagus lagi. Iya, kita itu harapkan ini menular ke masjid-masjid lain semuanya, seluruh Indonesia gitu. Semua mengelola masjid itu begitu. Setiap ada orang datang, disapa dengan baik, dikasih senyum. Kalau ada kelihatan muka baru, disapa gitu. Ada orang doanya lama, disapa, mungkin dia butuh bantuan gitu. Karena Umar juga begitu. Umar bin Khattab juga begitu. Makanya saya selalu pesan sama bendahara saya atau Basma waktu itu Pasur, kalau ada orang doanya lama, tolong deketi, ditanya, mungkin dia lagi butuh bantuan. Karena itu hadisnya begitu. Umar juga melakukan itu. Kalau ada itu orang doanya lama, dilus-lus punggungnya, diajak ngomong. Siapa tahu dia punya butuh banyak. Jangan ada orang sudah datang ke masjid, sudah ngomong terus terang nih, nggak berdoa nih, sudah ngomong terus terang, musafir, masih banyak diselidiki. Seolah-olah nggak percaya, itu nggak boleh. Itu tamu Allah. Memang kita itu menjadi pengurus, menerima uang itu, kan untuk itu salah satunya, untuk musafir, untuk orang yang butuh. Ada budget untuk ke sana, Pak ya? Iya, kan kita bayar iuran rutin bulanan, zakat di sini. Kan sebetulnya kita yang paling takut jangan sampai ada tetangga kita nggak makan, karena kita tidak akan masuk surga. Iya, iya kan? Jadi dengan kita itu sudah bantu, sudah infak bulanan atau tiap pagi ke kotak dan bayar itu, sebetulnya kan kita ingin bebas gitu. Jadi kalau itu ada orang nggak makan di sini dan kita nggak tahu, itu yang salah itu pengurus masjid loh sekarang. Karena pengurus masjid udah nampung uang itu. Iya, ya UBZ maupun infak. Ini pengurus yang mengganti saya harus dengar saya ini. Saya mumpung ada kesempatan saya sampaikan. Iya. Itu. Jadi makanya saya dulu wanti-wanti banget ke bendahara saya.
tidak usah minta izin ke saya. Kalau hanya ngeluarin untuk musafir, kalau ada orang doa lama, ya karena itu sudah biasanya begitu gitu. Pasti dia orang yang sangat butuh lah gitu. Iya. Itu. Masya Allah. Berarti orang yang butuh itu harus kita rangkul Pak ya? Oh iya. Karena khawatirnya kalau di masjid saja dia nggak dapat apa yang dia inginkan, dia harus minta kemana lagi gitu Pak ya? Jangan sampai dia malah terjerumus ke hal-hal yang haram gitu Pak ya? Iya. Seperti itu. Masya Allah, nggak terasa udah sejam lebih Pak. Sejam 20 menit. Mungkin dari Pak Ahmad ada closing statement, mungkin harapan untuk kepemudaan ataupun pengurus At-Taqwa secara umum, silakan Pak. Closing statement. Untuk remaja, setiap ada kesempatan menuntut ilmu, taklim, ikuti. Misalnya lagi sholat di mana ada taklim, sebaiknya ikuti. Bukan hanya di situ, biasanya bukan hanya ilmu agamanya aja. Kadang-kadang itu di situ ada metode bagaimana menjalankan ilmu itu. Sebetulnya ilmu agama itu kan banyak yang ngaji dari kecil, banyak yang sudah tahu kan. Tapi kan banyak orang yang tidak tahu bagaimana menjalankan ilmu itu. Bagaimana sih biar sholatnya istiqomah terus, ya kan? Bagaimana sih agar kita senantiasa mudah untuk beramal, gitu. Bagaimana sih agar perasaan kita selalu terjaga husnudon kepada sesama umat muslim, nggak sedikit marah sesama umat muslim, bahkan beda organisasi sering petatang petenteng gitu, ya kan? Itu kan berarti dia nggak punya metode untuk menjalankan ilmu gitu. Itu jadi penting itu. Jadi kalau ada taklim, mungkin kadang dia hilangan waktu kan, nggak usah dipikirin, waktu kan banyak lah, dengerin aja sampai selesai gitu. Terutama kalau di kampus ya, itu pengajiannya bermutu tuh. Iya. Kan ada kegiatan dakwah tuh dari pagi sampai sore, apalagi kalau Ramadan. Itu sedapat mungkin ini remaja kita aktif juga di masjid kampus, aktif juga di masjid kantor. Kita harus rebut itu. Kalau kita nggak rebut, lingkungan itu dikuasai oleh orang-orang yang nggak punya ilmu agama. Iya, jadi itulah kepentingannya kenapa kita ingin remaja-remaja itu dibekali ilmu, biar manfaat kecilnya nih remajanya, setelah kerjanya, dan setelah pensiunnya. Jangan pensiun baru ingat agama. Itu kebangetan, walaupun baik, ya kan? Husnul khotimah, tapi kurang baik untuk umur, ya kan? Kan kita nanti akan tidak bisa jawab, ngapain aja li umurmu? Kok kamu baru aktif setelah umur segini, gitu kan? Iya enggak? Dan fatal loh itu kalau orang nggak punya agama, karena curiga sama orang beragama, iya kan? Sudah Islam curiga sama orang beragama, itu kan fatal. Itulah kenapa remaja itu perlu berilmu, perlu banyak menggali ilmu, perlu berlatih menjalankan kegiatan-kegiatan yang porsinya sebagai remaja gitu kan. Ya kalau untuk pengurus sebenarnya kan udah banyak, nggak perlu dikasih ini lagi udah menjalankan kan. Kadang-kadang kan masih suka ini telepon atau tanya, artinya kan kita terbuka. Kalaupun kita lihat ada ini kan kita tegur juga, kita kan nggak lepas tangan. Artinya yang penting jangan apa sih ya, baper ya. Pengurus jangan baper, jangan merasa sempurna. Selesai itu kalau merasa sempurna, ya. Remaja ataupun pengurus, saya pasti akan tekan kenceng tuh. Kalau ada pengurus yang merasa sempurna, nggak mau dikritik, itu namanya merasa diri sempurna. Tidak mungkin. Justru kalau dikasih nasihat itu,
untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan, untuk lebih baik lagi. Itu. Pokoknya jangan berpikir sempurna, berpikir optimal iya, berpikir maksimal iya, tapi jangan berpikir sempurna, karena menyebabkan mati. Oke? Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah di penghujung podcast kita pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Pak Ahmad atas waktunya, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada para jamaah yang sudah menyempatkan waktunya bahkan sampai akhir podcast ini. Semoga apa yang kita bicarakan pada malam hari ini menjadi manfaat dan menambah keberkahan masjid kita untuk kedepannya. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 1 jam berapa menit? Panjang banget ya. Apa sih